Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan ilmu pemahaman. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Di hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi beriman kepada Rasul Allah. Kalau kemarin kita belajar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun iman pertama. Hari ini kita belajar beriman kepada Rasul Allah, di mana beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat yang harus kita yakini. Baik, kita mulai pelajaran. Iman kepada Rasulullah, ya, beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat yang wajib kita percayai dan yakini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa umat manusia sering melakukan perbuatan dosa sejak ribuan tahun yang lalu. Rasul dan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia ke jalan yang benar sehingga manusia bisa selamat dunia dan akhirat. Artian iman kepada Rasulullah, beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah sehingga selamat dunia dan akhirat. Fungsi iman kepada Rasul. Ya, fungsi iman kepada Rasul Allah. Ya, apa saja? Ada banyak fungsi beriman kepada Rasulullah, di antaranya yang pertama adalah bertambah iman. Ya, bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. Yang kedua, mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh para rasul dan nabi. Yang ketiga, mempercayai tugas-tugas yang dibawainya untuk disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya. Yang kelima, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup kita. Yang keenam, ya, mendapat rahmat Allah. Yang ketujuh, mengerti tata cara bertauhid, beriman, berakidah, dan beribadah yang baik dan benar. Yang kedelapan, tuntunan menuju jalan yang benar untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Yang kesembilan, fungsinya yaitu sebagai perantara mengenal Allah dengan segala sifat sempurnanya. Yang kesepuluh, dapat membedakan antara yang benar atau yang baik dan yang salah atau yang buruk. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, apa sih bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu, ya, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Ya. Nah, sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi
tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sehingga seorang rasul pasti adalah nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 48, dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengatakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nama-nama nabi, ada 25 nabi dan sifatnya, ya. Yang pertama, nabi pertama adalah Nabi Adam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mempunyai sifat yang sangat terpuji dan terhindar dari sifat tercela. Sifat ini biasanya disebut sifat wajib Rasul. Sedangkan sifat tercela yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul disebut sifat mustahil Rasul. Apa saja sifat wajib Rasul? Antara lain adalah sidik. Ya, sidik itu berkata benar. Jadi Rasul itu selalu berkata, bertutur kata yang benar. Yang kedua, amanah. Nah, setiap Rasul pasti dapat dipercaya. Ya, dia selalu memegang amanah. Dia dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik. Nah, yang ketiga adalah tablik. Tablik ini menyampaikan. Para Rasul, ya, semuanya menyampaikan dakwah, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk menyembah agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah, beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sifat patonah, cerdik, pandai, ya. Semua rasul, semua nabi itu cerdik dan pandai. Sifat mustahil rasul yaitu kizib, ya, berkata bohong. Kizib itu berkata bohong. Jadi nggak mungkin seorang rasul itu berkata bohong. Yang kedua, kianah, tidak dapat dipercaya. Ya, kianah, seorang rasul nggak mungkin, ya, dia tidak dapat dipercaya. Dia selalu pasti setiap rasul itu amanah, ya, amanah dapat dipercaya. Kitman, ya, yang ketiga kitman, menyembunyikan, ya. Rasul itu tidak menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baladah, yang keempat, baladah, bodoh, ya. Nggak mungkin seorang rasul itu bodoh. Ya, dari 25 nabi, ya, 25 nabi dan rasul, ada rasul ulul azmi. Apa sih rasul ulul azmi itu? Ya, ini rasul ulul azmi adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kepada umatnya.
Ada 5 ya rasul yang diberi gelar ulul azmi. Nah, yang pertama ada Nabi Nuh, ya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana kelima nabi ini memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Para rasul. Apa saja tugas para rasul? Yang pertama, menyampaikan ajaran agama kepada manusia dan mengajaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas Rasul adalah menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauhi dari kejahatan. Yang keempat, membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Yaitu surga dan peringatan kalau kita melakukan kejahatan maka kita bisa masuk neraka, ya. Peringatan bahwa neraka itu sangat pedih, ya. Yang kelima, memperbaiki kondisi umat manusia. Yang keenam, memberikan teladan yang baik, perkataan dan perbuatan. Yang ketujuh, menegakkan syariat Allah dan mempraktekannya di tengah-tengah umat manusia. Yang kedelapan, tugas para rasul adalah memperbaiki kesaksian atas umat mereka pada hari kiamat, bahwa rasul telah menyampaikan misi yang diterima dengan jelas. Diutusnya para rasul. Apa saja itu? Yang pertama, mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah Tuhan selain Allah. Ya, yang kedua, sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia. Ya. Yang ketiga, untuk menegakkan hujjah atas manusia dengan mengutus para rasul sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjelaskan kepada manusia mengenai masalah gaib yang tidak bisa dicapai oleh akal, seperti nama-nama dan sifat Allah, berita tentang hari kiamat dan lainnya. Yang kelima, memperbaiki, membersihkan, mensucikan jiwa manusia, memperingatkan dari hal yang bisa merusaknya. Nah, itulah hikmah diutusnya para rasul. Berikutnya fungsi iman kepada Rasul Allah, ya, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya? Yang pertama, menambah keimanan kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. Yang kedua, mempercayai tugas yang dibawa oleh Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, lebih menghormati dan mencintai Rasul karena perjuangannya. Yang keempat, memperoleh suri teladan yang baik untuk pedoman hidup. Yang kelima, ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, itu fungsi iman kepada Rasul. Ya, menambah keimanan, mempercayai tugas yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, terus lebih menghormati dan mencintai Rasul karena perjuangannya, memperoleh suri teladan yang baik untuk pedoman hidup kita. Ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah, itu fungsinya, fungsi iman kepada Rasul. Nah, berikutnya nilai-nilai yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai-nilai yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, tentang beriman kepada Rasul ini.
Yang pertama, nilainya adalah istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Ya, kita harus istiqomah. Nah, harus terus, ya, harus terus menjalankan syariat agama. Sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Membaca Quran, ya. Dalam sehari biasakan membaca Al-Quran, ya. Jangan mengatain teman, jangan menyakiti orang, jangan menyakiti makhluk siapapun itu, ya. Baik hewan, tumbuhan, jangan kita sakiti. Yang kedua, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Kita harus tabah dan sabar ketika Allah memberikan ujian dan cobaan berupa musibah. Yang ketiga, selalu optimis dan tidak pernah putus asa. Ya, dalam belajar kalau kita belum bisa, kita harus optimis. Ya, kita harus optimis dan tidak pernah putus asa. Nah, kalau kita optimis, insya Allah lama-kelamaan kita akan bisa dalam belajar. Kita akan paham ilmu yang diberikan oleh guru. Nah, yang keempat, peduli terhadap kaum duafa. Ya, nilai-nilai ya dalam kehidupan sehari-hari. Rasul itu mengajarkan kita untuk peduli terhadap kaum duafa, anak yatim, ya, orang miskin, ya, orang yang terkena bencana. Kita harus peduli, ya, bantu mereka agar mereka mendapatkan hidup yang baik, ya, agar hidup mereka menjadi senang, bahagia. Ya, kalau mereka bahagia, maka Allah pun akan senang kepada kita. Kelima, selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya, banyak sekali ibadah-ibadah sunnah, baik dari sholat, ya, sholat sunnah. Sholat sunnah ini banyak sekali. Ya, sholat ba'diyah, qobliyah, sholat duha, tahajud, ya, sholat taubat, ya, dan banyak lagi sholat-sholat sunnah. Puasa, puasa pun ada sunnahnya, ya, puasa Senin, Kamis, ya, Yaumul Bid dan yang lain-lainnya. Ya, ada puasa Nabi Daud, puasa Nabi Musa. Ya, Nabi Daud itu puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, kalau Nabi Musa alaihissalam puasanya sebanyak 40 hari. Yang ketujuh, meyakini isi kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul. Yang ke-8, meyakini para rasul memiliki sifat-sifat terpuji. Yang ke-9, menjadikan rasul sebagai suri tauladan. Di sini pelajaran kita, ya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.